Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Mahasiswa? Kembali bertemu bersama saya Diah Fikanti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni rekrutmen dan seleksi pegawai. Sebelum kita memulai penjelasan tentang rekrutmen dan seleksi pegawai, maka kita akan mengetahui tentang rekrutmen itu apa dan seleksi pegawai itu seperti apa. Mari kita bahas pengertian tentang rekrutmen dan seleksi pegawai. Rekrutmen adalah satu keputusan perencanaan dari sumber daya manusia terkait bagaimana jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan itu diperlukan, dan kriteria seperti apa yang diperlukan. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan dari institusi atau perusahaan yang membutuhkan. Adapun seleksi pegawai adalah pengadaan yang terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Yang kesemuanya merupakan rangkaian dari proses seleksi. Berikut merupakan tujuan diadakannya rekrutmen, antara lain untuk mendapatkan orang atau sumber daya yang tepat dalam memenuhi kriteria yang diharapkan. Untuk mendapatkan orang atau sumber daya yang berkualitas, yakni mereka yang mampu untuk berada di atas nilai rata-rata dibandingkan yang lain, dan mereka berpotensi untuk menjadi lebih dan bisa berkembang untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam perusahaan atau dalam institusi, serta mampu untuk meningkatkan nilai jualnya dalam institusi atau perusahaan yang dimaksud. Berikut merupakan proses dalam rekrutmen dan seleksi yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain analisis jabatan. Dalam analisis jabatan diperlukan untuk mengetahui bagaimana pemaparan kondisi, kemudian uraian jabatan untuk job desk, kemudian bagaimana penilaian jabatan tentang total ataupun kemampuan dalam menghasilkan poin-poin tertentu, dan penggolongan jabatan di mana semuanya memuat tentang bagaimana proses rekrutmen pegawai dilakukan. Dalam proses seleksi merupakan proses di mana penentuan peserta mana yang akan diterima, dan ini akan dilakukan secara intens oleh pihak manajemen sumber daya manusia. Bagaimana melalui tahapan tes, diantaranya tes potensial akademik yang biasanya dilakukan melihat dengan mengukur kemampuan akademik, prestasi dan sebagainya. Kemudian melalui psikotes dan wawancara menjadi tahapan akhir biasanya. Adapun untuk melalui penilaian, maka ada dua hal yang diperlukan, yakni dua metode. Yang pertama, menggunakan metode sistem gugur. Biasanya perusahaan atau institusi akan melakukan penilaian secara bertahap, dan dalam satu tahapan itu langsung dikeluarkan hasil bagi siapa yang diterima. Dan untuk metode yang kedua, yakni penilaian secara keseluruhan. Biasanya proses ini dilakukan setelah semua tahapan dilalui oleh peserta, baik wawancara sampai dengan diskusi dan hasil total yang dilakukan oleh panitia penyeleksi. Ada dua sumber terkait dengan rekrutmen, antara lain yang pertama, sumber internal. Sumber internal ini biasanya diantaranya melalui promosi pegawai, kontrak kerja, pemindahan pegawai atau sistem rotasi, pengkaryaan kembali. Dan yang kedua, sumber eksternal atau sumber dari luar. Diantaranya melalui lembaga pendidikan, melalui teman sejawat atau organisasi atau anggota dalam keluarga, agen, tenaga kerja, serta lamaran pekerjaan yang masuk.
Demikian penjelasan tentang rekrutmen dan proses seleksi pegawai di mana menggunakan dua metode, yakni tertutup dan terbuka secara umum, atau metode yang biasanya lebih dipublikasikan ke media. Terima kasih atas perhatian semuanya dan sampai bertemu lagi bersama saya Diah Pikanti-Diwanti dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.